Halo, annyeong karakter. Ketemu lagi nih kita di Physical secara talk. Pada kali ini kita akan membahas tentang difraksi sinar X. 100 tahun lalu, bayangkan untuk bisa melihat penembus manusia terdengar gila para ilmuwan. Bahkan penembus sinar X, seorang fisikawan asal Jerman bernama Wilhelm Röntgen menemukannya secara kebetulan. Pada 8 November 1895, Röntgen berada di laboratorium hingga malam. Ketika ingin meninggalkan lab dan mematikan lampu semua peralatan, dia itu menyadari bahwa ada sebuah botol berisi cairan transparan, mulai mengeluarkan warna hijau, dan dia sadar bahwa dia lupa menutup tabung vakum. Setelah ia mematikan, cahayanya itu menghilang. Röntgen tertarik dan akhirnya penasaran untuk menelitinya. Di dalam mesin fluoroskopi yang melihat penembus tubuh manusia itu seolah kaca, terdapat tabung Klux. Klux adalah sebuah perangkat dengan kedua konduktor logam penghantar arus elektroda. Katoda terpasang pada sumber bermuatan negatif, sedangkan anoda terpasang pada sumber positif. Elektron yang bermuatan negatif yang berasal dari katoda bertambah cepat dan menabrak anoda bermuatan positif. Ini yang menyebabkan elektron tertarik ke atas tajam dan muncullah sinar X. Ya, sinar X. Begitu mudah kan? Elektron sinar X yang bergerak menembus sebuah material bisa berdisfusi atau terserap. Jadi, semakin padat bahan yang ditembus, semakin lambat gerakannya. Oleh sebab itu, tulang manusia yang keras karena kandungan kalsium membuat laju sinar X lebih lambat daripada jaringan lunak yang mengandung air, sedangkan udara tidak memberi hambatan pada sinar X. Misalnya, lubang tabung sinar X itu diarahkan ke tangan pasien. Pada bagian belakang sinar X sudah ditempatkan sinar X film, sehingga ketika tangan disinari tabung sinar X, maka film tersebut akan merekam gambar tulang pada pasien secara jelas, dan dokter bisa langsung gunakan untuk diagnosa pasien. Pada bagian film sinar X yang berwarna putih, artinya sinar X itu diserap oleh tulang, sedangkan pada bagian hitam artinya sinar X membakar film tanpa objek. Oke, selanjutnya ini ada metode difraksi dibagi menjadi 3, yaitu metode serbuk. Nah, di metode serbuk, kristal itu akan diuji, direduksi ukurannya hingga menjadi serbuk yang sangat halus dan diletakkan pada sebuah berkas sinar X monokromatik. Selanjutnya ada metode Lause. Nah, metode Lause ini menjadi 2, yaitu transmission Lause method, yaitu lapisan fotografi yang diletakkan di depan kristal sehingga berkas itu difraksi direkam dan dari arah depan. Yang kedua, back reflection Lause method, yaitu lapisan fotografi yang diletakkan antara kristal sumber sinar X dan diteruskan sinar X yang difraksi dari arah belakang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada metode difraktometer. Dalam metode ini terdapat menemukan jarak bidang kristal dengan menggunakan sinar X yang panjang gelombangnya itu sudah diketahui. Oke, selanjutnya itu ada fun fact difraksi sinar X. Yang pertama dalam bidang kesehatan, sinar X itu banyak membantu loh dalam mendiagnosa suatu penyakit dan juga berguna untuk mensterilkan peralatan medis. Yang kedua, sinar X itu membantu dalam mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Yang ketiga, dalam bidang pertanian, sinar X itu digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Wah, ternyata udah selesai nih cara talk kita kali ini. Gak kerasa ya? Kalau gitu, jangan lupa nih untuk subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di cara talk selanjutnya. Annyeong karakter.